all we need to set the rewind. Bab 1021. Jantung Ye Chen berdetak kencang saat mendengar godaan Xiao Churan. Dia sangat takut ibu mertuanya dan istrinya tidak melakukan apa-apa di sini dan berspekulasi tentang identitas aslinya. Oleh karena itu, Ye Chen sangat gugup saat mendengar Xiao Churan langsung menaruh keraguan pada dirinya sendiri. Kali ini, Malan melambaikan tangannya, menatap Ye Chen, dan berkata dengan senyuman tersanjung, "Churan, apa yang kamu katakan tidak mungkin. Meskipun menantu laki-lakiku yang baik sekarang sukses, itu terjadi baru-baru ini." Dong Ruolin datang ke kota Ling, menantu laki-lakiku yang baik belum mengangkat kepalanya. "Apakah kamu lupa bahwa pada saat itu, bocah cilik Xiao Hailong berani berkicau pada menantu laki-lakiku yang baik?" Xiao Churan tersenyum tak berdaya, "Kalau begitu aku akan melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu bayi besar apa yang kamu bicarakan itu." Petik 2. Malan tersenyum, "Tidak masalah apa itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu sahabatku tidak sederhana, dia pasti menyembunyikan rahasia besar di hatinya." Xiao Churan berkata, "Biarkan dia pergi, bahkan jika dia menyembunyikan rahasia besar, itu tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak ingin mencampuri privasinya." Saat dia berkata, Xiao Churan bertanya lagi, "Ruolin akan segera datang. Bu, jangan bertanya pertanyaan buta, jangan membuat seolah-olah kita sedang bergosip." Lan mengangguk, "Oke, saya tidak akan punya banyak waktu di sana." "Bicaralah." Ye Chen menghela napas lega. Setelah turun, Xiao Changkun sudah duduk di restoran sambil makan mie. Melihat mereka bertiga turun, dia bertanya, "Kegembiraan apa yang akan kalian bertiga lihat? Ibuku berisik sekali di luar pagi-pagi sekali." Petik 2. Malan berkata sambil tersenyum, "Oh, Xiao Changkun, ibumu adalah orang yang menjanjikan sekarang. Sekarang, kamu telah belajar untuk mengutuk secara terbuka di balkon, seolah-olah kamu mengatakan bahwa Qian Hongyan mencuri uang hasil jeripayahnya, dan ibumu mengutuk dan memanggil polisi untuk menangkapnya pada saat yang sama." Xiao Changkun bergumam, "Ibuku mengumpat di balkon. Keterampilanmu jauh lebih buruk daripada saat kamu berada di balkon memarahi semua orang di komunitas dari jauh." Petik 2. Malan segera menamparkan meja, "Xiao Changkun, apa yang kamu katakan?" Xiao Changkun buru-buru melambaikan tangannya, "Aku tidak punya apa-apa. Katakan." Kemudian, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Mengapa Qian Hongyan mencuri uang ibuku? Lagu apa yang mereka nyanyikan?" Melihat Xiao Changkun mengubah kata-katanya tepat waktu, Malan tidak terus menanyainya. Setelah memelototinya, dia melanjutkan, "Saya tidak tahu lagu apa yang mereka nyanyikan." Xiao Changkun menghela nafas, "Awalnya, kami memiliki kehidupan yang baik, tapi kami harus bekerja tanpa henti sepanjang hari. Sekarang, semua kekayaan keluarga yang diciptakan ayahku telah dihancurkan sepenuhnya oleh mereka." Malan mengerutkan bibirnya, "Tidak masalah jika mereka merusak kekayaan keluarga. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, selama mereka tidak mendatangi kita dengan rasa malu." Xiao Changkun mengangguk dengan ekspresi rumit dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mereka bertiga sarapan, Dong Ruolin dan Kong Delong tiba. Mereka berdua datang ke pintu membawa tas hadiah besar dan kecil. Begitu mereka memasuki pintu, Dong Ruolin berkata dengan antusias kepada Xiao Changkun dan Malan, "Selamat Tahun Baru, Paman dan Bibi. Saya datang terlebih dahulu untuk mengucapkan kalian berdua selamat Tahun Baru." Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Chu lagi. "Ran dan Ye Chen, Churan, Ye Chen, selamat Tahun Baru." Xiao Churan dan Ye Chen berkata serempak, "Selamat Tahun Baru." Kong Delong mengikuti Dong Ruolin, seperti ayam kecil, dan melihat Ye Chen, dia sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Dong Ruolin menunjuk Kong Delong di sampingnya dan berkata, "Ini sepupuku, Kong Delong." "Sepupu, cepat dan sapa semuanya." Begitu dia selesai berbicara, Kong Delong segera berkata dengan gemetar, "Selamat Tahun Baru untuk Paman dan Bibi. Selamat Tahun Baru untuk Nona Xiao dan selamat Tahun Baru untuk Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk 90 derajat. Malan tercengang. Meskipun dia tidak mengenal Kong Delong, dia pernah mendengar tentangnya. Dia tahu bahwa Bibi Dong Ruolin menikah dengan keluarga Kong Jinchen, dan dia juga tahu bahwa keluarga Kong juga merupakan keluarga yang kuat. Namun, ia tidak menyangka bahwa Kong Delong,
sebagai tuan muda keluarga Kong, akan begitu sopan dan santun, bahkan sedikit terlalu sopan. Ia berpikir dalam hati, ya ampun, apakah guru keluarga Kong begitu bagus? Tuan muda tertua pergi ke tempat seperti kita. Saat mengunjungi keluarga kecil di tempat kecil, dia membungkuk 90 derajat begitu dia datang. Bukankah ini terlalu megah? Sedikit yang dia tahu bahwa Kong Delong awalnya adalah salah satu nenek moyang generasi kedua yang paling sombong dan mendominasi. Alasan kenapa dia sekarang dengan jujur mengikuti Kuel Same, sepenuhnya karena dia takut ditipu oleh Ye Chen. Kong Delong mengendarai sepedanya dari Jin Chen ke kota Ling. Ye Chen menetapkan bahwa dia harus tiba dalam waktu 15 hari. Tetapi dia membutuhkan waktu hampir 20 hari. Oleh karena itu, dia takut Ye Chen akan menyelesaikan masalah dengannya, jika dia tidak bahagia dan mengizinkannya tinggal di kota Ling selama 1 tahun lagi, bukankah dia akan pingsan? Memikirkan hal ini, dia langsung tanpa sadar berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, maafkan saya. Saya tertunda selama beberapa hari di jalan dan saya terlambat." Xiao Churan, Xiao Changkun dan Malan bahkan lebih terkejut lagi. Mengapa Kong Delong meminta maaf kepada Ye Chen? Apakah mereka saling kenal? Ye Chen melihat anggota keluarganya semua terkejut, jadi dia punya ide dan tersenyum sedikit. "Tuan muda Kong, sama-sama. Karena saya bilang saya akan mentraktir Anda makan malam, tidak peduli apakah Anda datang lebih awal atau terlambat, saya akan melakukannya, penuhi janjiku." Kong Delong tersenyum tipis. "Aku tertegun. Aku tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba bersikap begitu sopan padanya. Kemudian saya menyadari bahwa saya mungkin telah mengatakan hal yang salah. Marven mungkin tidak ingin keluarganya mengetahui konfliknya dengan dirinya. Jadi, dia buru-buru mengikuti kata-kata Ye Chen dan melanjutkan, "Kalau begitu, terima kasih Tuan Ye sebelumnya. Mari kita buat janji setelah tahun baru." Petik 2. Ye Chen mengangguk, tersenyum dan berkata kepada Xiao Churan dan ayah mertuanya, "Mertua dan ibu mertua, ketika saya pergi ke Jin Chen untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, saya kebetulan pergi merayakan ulang tahun Nenek Dong atas nama Churan. Saya bertemu Master Kong di pesta ulang tahun. Saya mendengar bahwa dia adalah datang ke kota Ling, jadi kubilang aku akan mengundangnya setelah dia datang." Makan. Kong Delong juga mengangguk dengan tergesa-gesa, "Ya, saya tidak menyangka bahwa saya tertunda selama beberapa hari dalam perjalanan ke sini, dan itu tertunda sampai akhir tahun." Malan bertanya dengan heran, "Tuan Kong, bagaimana Anda datang dari Jin Chen? Bagaimana kita masih bisa membuang beberapa hari di jalan? Perjalanan ini hanya memakan waktu lebih dari 10 jam dengan mobil, bukan? Pesawatnya lebih cepat." Kong Delong berkata dengan canggung, Aku datang ke sini dengan sepeda." Hah, Malan, Xiao Churan dan Xiao Changkun semuanya tercengang dan terpana. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Kong sebenarnya mengendarai sepedanya dari Jin Chen ke Lingxi. Apa yang dia lakukan dalam cuaca dingin yang membekukan di bulan musim dingin ke-12 lunar? Kong Delong melihat semua orang terkejut, jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Alasan mengapa saya mengendarai sepeda sebenarnya untuk memupuk perasaan saya." Beberapa orang saling memandang. Budidaya sentimen. Apakah generasi kedua yang kaya begitu membosankan akhir-akhir ini? Dong Ruolin segera keluar untuk menghilangkan rasa malunya, menyerahkan hadiah yang telah disiapkan kepada Xiao Changkun dan Malan, dan berkata, "Paman dan Bibi, ini adalah beberapa hadiah kecil yang disiapkan untukmu, terimalah dengan senyuman." Xiao Changkun berkata dengan sopan, "Oh Ruolin, kamu bilang anakmu ada di sini ketika kamu datang. Apalagi yang ingin kamu beli? Maaf harus mengeluarkan biaya." Petik 2. Malan juga menggema, "Ya, Ruolin, datanglah ke rumah Bibi, lalu seperti datang ke rumahmu sendiri, tidak perlu terlalu sopan." Meskipun Malan mengatakan ini, sambil masih berbicara, dia sudah mengulurkan tangannya dan mengambil tas dari Dong Ruolin dan Kong Delong. Hadiah akan datang. Melihat kaki Malan masih digips, Dong Ruolin mau tidak mau bertanya dengan heran, "Bibi, kakimu belum sembuh?" Malan menghela nafas, "Hei, tidak apa-apa. Tapi itu tidak terjadi 2 kali, beberapa hari yang lalu. Itu adalah kecelakaan, dan patah lagi secara tidak sengaja." Dong Ruolin bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa kata dokter? Apakah ini serius?" Malan melambaikan tangannya, "Bahaya. Ini bukan masalah besar, hanya saja seperti terakhir kali, kembangkan saja dirimu." "Oke." Dong Ruolin mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku harap kamu cepat sembuh, Bibi."
Malan tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Ruolin." Xiao Churan merasakan dalam hatinya bahwa yang terbaik adalah temannya datang ke rumah dengan membawa begitu banyak hadiah. Namun, dia tidak menyiapkan hadiah apapun sebagai imbalan untuk sahabatnya. Dia benar-benar malu, jadi dia buru-buru berkata, "Ruolin, kamu bilang kamu akan datang ke rumahku tiba-tiba, tapi kamu bahkan tidak menyapaku sebelumnya. Kamu sudah menyiapkan begitu banyak hadiah untuk keluargaku, aku bahkan tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah untuk kamu bawa kembali ke Jingchen, betapa memalukannya." Dong Ruolin tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu sopan padaku? Tunggu sampai lain kali kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke Jingchen, lalu datanglah ke rumahku untuk duduk. Bisakah kamu duduk saja?" Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Chen dan berkata kepada Xiao Churan, "Churan, jika kamu tidak ada urusan setelah tahun baru, kamu bisa pergi ke Jingchen bersama Ye Chen selama 2 hari. Tinggallah di rumahku. Ayo kita kembali bersama pada tanggal 7 hari tahun baru Imlek." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Saya akan melihat ini, saya belum bisa memastikan waktunya." Saat ini, bel pintu berbunyi. Xiao Changkun buru-buru bangkit dan menghampiri melalui layar intercom video. Dia melihat berdiri di luar pintu seorang wanita cantik yang sangat dewasa dan seksi. Xiao Changkun bertanya dengan heran, "Halo, siapa yang kamu cari?" Pihak lain bertanya dengan sopan, "Halo, apakah ini rumah mes?" "Xiao Churan, saya Wang Dongsui dari grup Dihao. Saya memberanikan diri untuk mengunjungi Anda. Mohon maafkan saya." Petik 2, Bab 1022. Wang Dongsui. Mendengar nama Wang Dongsui, Xiao Changkun menyadari bahwa kecantikan seksi di ujung lain video sebenarnya adalah wakil ketua M Grand Group yang datang untuk memberi selamat kepada studio putrinya ketika dibuka. Ini mengejutkan Xiao Changkun. Bagaimanapun, sebagai wakil ketua di Hao Group dan elit bisnis terkenal di kota Ling, Wang Dongsui masih sangat terkenal di kota Ling. Selain itu, Xiao Changkun juga mengetahui bahwa di Hao Group memberi banyak bisnis dekorasi kepada Xiao Churan, dan bisa dikatakan sebagai roti dan mentega bagi Xiao Churan dalam karirnya. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Wang Dongsui akan berinisiatif mengunjungi rumahnya, jadi dia buru-buru berkata kepada Xiao Churan, "Churan, cepat datang, Wang Dongsui, wakil ketua di Hao Group, ada di sini." Xiao Churan terkejut. Kemudian dia sedikit gugup dan berkata, "Mengapa Direktur Wang ada di sini? Saya akan membukakan pintu untuknya." Dong Ruolin juga terkejut. Meskipun kekayaan bersih Wang Dongsui jauh lebih kecil dibandingkan dengan Dong Ruolin, dia adalah wakil ketua M Grand Group, orang kedua di M Grand Group, dan atasan langsung Dong Ruolin. Dong Ruolin juga tidak menyangka kalau atasan langsungnya akan datang mengunjungi sahabatnya di rumahnya. Oleh karena itu, dia merasa sedikit malu di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa pergi sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu Wang Dongsui masuk. Xiao Churan segera mengundang Wang Dongsui masuk. Wang Dongsui berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona Xiao, karena mengganggu saya." Xiao Churan buru-buru berkata, "Dokter, Wang, Anda terlalu sopan. Saya seharusnya mengunjungi Anda, tapi saya belum meluangkan waktu dalam 2 hari terakhir, dan saya baru memulai liburan saya sampai hari ini." Wang Dongsui mengangguk, menyerahkan hadiah di tangannya, dan berkata, "Ini adalah beberapa hadiah tahun baru untuk Paman dan Bibi, hati-hati. Mohon menerimanya." Xiao Churan berkata dengan sangat malu, "Dokter Wang, ini benar-benar tidak pantas." Wang Dongsui tersenyum sedikit, "Kami telah bekerja sama sejak lama. Anda dan aku tidak perlu bersikap sopan. Dibandingkan dengan kerjasama kita, perhatian kecil ini tidak ada apa-apanya." Pada saat ini, Xiao Changkun dan Malan juga datang. Xiao Changkun mengagumi temperamen Wang Dongsui yang muda dan cakap, sementara Malan mengalihkan perhatiannya. Perhatian semua terkonsentrasi pada kotak hadiah di tangannya. Xiao Churan berkata kepada Wang Dongsui dengan antusias, "Dokter Wang, silakan datang ke ruang tamu dan duduk sebentar." Petik 2, Wang Dongsui tidak melihat Ye Chen di aula, dan dia merasa sedikit kecewa. Jika dia benar-benar pergi seperti ini, dia akan sedikit menyesal. Xiao Churan mengundang dirinya untuk masuk dan duduk, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu permisi." Xiao Changkun di samping tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menyela, tidak perlu menyela. Tuan Wang, silakan masuk dan duduk. Saya akan meminta menantu laki-laki saya membuatkan teko untuk Anda.
Ketika Wang Dongsui mendengar bahwa dia meminta Ye Chen membuatkan teh untuk dirinya sendiri, dia tidak tidak tahan. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Paman Xiao, kamu terlalu sopan, jangan ganggu aku." Petik 2. Oh, tidak masalah. Kita juga punya tamu di rumah. Ayo pergi bersama. Duduklah sebentar sementara. Xiao Changkun menjawab sambil tersenyum, lalu dengan cepat berjalan 2 langkah ke ruang tamu dan menyapa Ye Chen, "Menantu yang baik, cepat buatkan sepoci teh untuk menjamu ketiga tamu." Ye Chen mengangguk, mengulurkan tangannya dan mengambil teh dari laut, ketelnya menyala. Saat ini, Wang Dongsui juga masuk ke ruang tamu. Begitu dia memasuki ruang tamu, matanya terfokus pada Ye Chen. Ye Chen juga menatapnya, mata mereka bertemu, dan mata Wang Dongsui dipenuhi dengan kegembiraan. Dan Ye Chen juga sedikit terkejut dengan Wang Dongsui di depannya. Saat ini, Wang Dongsui tidak mengenakan pakaian wanita pekerja yang kuat, melainkan mengenakan jaket berwarna coklat muda, dengan rambut panjang bergelombang di bahunya, seksi dan menawan. Ye Chen sedikit mengangguk padanya dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Wang." Wang Dongsui dengan cepat menjawab, "Halo, Tuan Ye." Pada saat ini, Dong Ruolin berdiri dan berkata dengan sedikit malu, "Wang Dong halo." Wang Dongsui kemudian melihat Dong Ruolin dan berkata dengan terkejut, "Oh, Ruolin, apakah kamu di sini juga? Apakah kamu belum pulang?" Dong Ruolin berkata dengan tidak wajar, Aku akan pergi ke bandara sebentar lagi." Saat Kong Delong di samping melihat Wang Dongsui, matanya tiba-tiba meledak dengan gairah. Meskipun dia telah melihat banyak keindahan, dia belum pernah melihat keindahan tempat kerja yang begitu indah dan menawan, sehingga dia langsung merasakan sensasi di hatinya. Dia tanpa sadar berdiri dan bertanya kepada Dong Ruolin, "Ruolin, kamu belum memperkenalkan kecantikan ini." Dong Ruolin buru-buru memperkenalkan, "Oh, ngomong-ngomong, Wang Dong, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini sepupu saya, Kong Delong." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Kong Delong lagi, "Sepupu, ini adalah wakil ketua grup di Hao kami, Wang Dongsui dan Direktur Wang." Kong Delong segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada menyanjung, "Oh, saya pernah mendengarnya Wang Dongsui dulu sekali. Dong Daming, ketika saya bertemu dengannya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Saya Kong Delong, keturunan keluarga Kong di Jinchen." Wang Dongsui mengangguk ringan dan berkata dengan sopan, "Senang sekali sampai jumpa." Namun, Wang Dongsui tidak yakin dengan identitas Kong Delong. Meskipun dia bukan dari keluarga besar, dia telah lama bekerja di grup di Hao. Dia telah berhubungan dengan banyak keluarga besar dan tahu banyak tentang urusan mereka. Tentu saja, dia juga memiliki pemahaman tentang keluarga Jin Chen Kong. Dia bahkan sudah begitu lama mengenal Ye Chen, tuan muda keluarga Ye. Tentu saja dia tidak akan memiliki perasaan yang tidak perlu saat bertemu dengan tuan muda keluarga Kong Delong. Kong Delong mengira Wang Dongsui akan terkesan dengan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Kong. Tanpa diduga, Wang Dongsui tampaknya tidak peduli dengan kenyataan bahwa dia adalah tuan muda keluarga Kong, dan tidak ada gelombang di ekspresinya. Hal ini membuat Kong Delong merasa sedikit tertekan, dan dia berpikir dalam hati, "Saya ingin menganggap Wang Dongsui sebagai target utama untuk ditaklukkan. Jika saya dapat menangkap Wang Dongsui, maka hari-hari saya di kota Ling akan singkat terlalu membosankan." Tapi, Wang Dongsui sepertinya tidak terlalu tertarik padaku. Dia hanya seorang manajer profesional, dan gajinya hanya ratusan atau puluhan juta setahun, jadi bagaimana dia bisa tetap memperlakukan saya seperti anggota keluarga Kong? Tuan muda mengabaikan saya, bukankah visinya terlalu tinggi? Jadi, dia terus berkata kepada Wang Dongsui dengan tekun, "Dokter Wang, saya sudah lama mendengar bahwa Anda memiliki kemampuan luar biasa dan elit di dunia bisnis. Jika Anda tertarik untuk berkembang di Jinchen di masa depan, Anda dapat mempertimbangkan untuk datang ke grup Kong kami untuk menjadi wakil ketua. Gajinya pasti akan jauh lebih tinggi daripada yang Anda dapatkan di grup M Grand." Dia berpikir bahwa dia bisa memikat Wang Dongsui dengan gaji yang tinggi, tetapi tanpa diduga, Wang Dongsui menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Kong, tetapi tidak perlu. Saya baik-baik saja di M Grand Group dan saya tidak berencana untuk berganti pekerjaan." Kong Delong mau tidak mau merasa sedikit kecewa, tetapi dia masih tidak mau mengakui kekalahan, jadi dia melanjutkan, "Direktur Wang,
link kota ini terlalu kecil dan akan membatasi Anda pengembangan. Lebih baik pergi ke Jinchen. Seperti kata pepatah, lautnya luas dan ikan bisa melompat, dan langit tinggi dan burung bisa terbang. Saat ini, Kong Delong hanya fokus menjemput gadis, tapi dia melupakan orang-orang di sekitarnya, seorang Ye Chen yang tidak mampu menyinggung perasaan. Faktanya, dia tidak berpikir ada yang salah jika dia berhubungan dengan Wang Dongsui di depan Ye Chen. Bagaimanapun, meskipun dia dipicu olehnya dan datang ke kota Ling untuk menjalani kehidupan yang sulit selama setahun, Ye Chen tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan diizinkan menjemput gadis selama tahun ini. Saat ini, Ye Chen melihat tipuan jauh di lubuk hati Kong Delong, dan berpikir dalam hati, Kong Delong ini benar-benar seekor anjing yang tidak bisa mengubah sikapnya terhadap makan kotoran. Dia selalu berpura-pura menjadi tuan muda Kong keluarga kemanapun dia pergi. Dalam hal ini, beri dia 1 tahun lagi dan biarkan dia tinggal di kota Ling selama 2 tahun sebelum pergi. Memikirkan hal ini, dia segera mengirim pesan WeChat ke Gu Qiuye, "Nani, beritahu sepupumu Gu Weiliang dan biarkan dia menyampaikannya." Keluarga Kong, masa hukuman Kong Delong di kota Ling telah diperpanjang selama 1 tahun, dan mereka diminta untuk mengirim pesan WeChat untuk memberitahu Kong Delong sekarang. Gu Qiuye segera menjawab, "Saudara Ye Chen, apakah Kong Delong itu membuatmu marah lagi di kota Ling?" Ye Chen menjawab, "Kamu tidak menyinggung perasaanku, kamu hanya berpura-pura menjadi keren di depanku, yang membuatku sedikit tidak bahagia." Bab 1023, Kong Delong sedang memikirkan bagaimana dia bisa menemukan topik untuk lebih dekat dengan Wang Dongsui ketika dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari ibunya Dong Xiuhua. Konten di WeChat membuatnya sesaat merasa seperti disambar petir. "Kenapa kamu anak bajingan menyinggung Ye Chen? Gu Weiliang dari keluarga Gu baru saja meneleponku dan memarahiku, mengatakan bahwa kamu dalam masalah lagi, dan Ye Chen akan memperpanjang hukumanmu di kota Ling menjadi 2 tahun. Kong Delong pingsan hampir seketika. 2 tahun, bukankah ini akan mengorbankan nyawaku? Saya baru tinggal di kelurahan kota Ling selama 2 hari, dan saya tidak tahan lagi. Saya tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup di tahun depan. Daun ini mengapa Chen tiba-tiba menambah 1 tahun hukumannya? Mengapa saya merekrutnya?" Memikirkan hal ini, Kong Delong memandang Ye Chen dan tanpa sadar berkata, "Tuan Ye, saya." Ye Chen tidak menunggunya. Setelah berbicara, dia langsung menyerahkan secangkir teh, tersenyum tipis, dan berkata, "Ayo, Tuan Kong, silakan minum teh. Teh ini enak, saya membawanya kembali dari tempat lain. Kalau diminum, 2 tetap jadi 2. Kalau tidak diminum, 2 jadi 3, bahkan mungkin berubah menjadi 4 atau 5. Wajah Kong Delong segera menjadi sangat jelek. Dia mendengar ancaman dalam kata-kata Ye Chen dengan jelas dan jelas. Ye Chen pasti bermaksud agar aku tidak berbicara omong kosong. Jika aku minum teh dengan jujur dan tidak berbicara omong kosong, maka aku akan membiarkan diriku tinggal di kota Ling selama 2 tahun. Jika aku tidak mengikuti apa yang dia katakan, aku akan melakukannya akan mendapat masalah dalam 2 tahun. Mungkin menjadi 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 5 tahun. Memikirkan hal ini, hati Kong Delong benar-benar hancur. Ye Chen ini hanyalah iblis di antara iblis. Kenapa aku memprovokasimu, dan kamu ingin menghukumku seperti ini? Wang Dongsui dan memberikannya padanya. Tersinggung, Wang Dongsui bukan wanita Ye Chen. Bukankah dia wakil ketua grup M Grand? Apa hubungannya denganmu, Ye Chen? Kamu, Ye Chen, terlalu lunak. Di sana ketika Kong Delong sangat tertekan hingga dia ingin mati, yang lain juga memandang Ye Chen dengan heran, tidak tahu apa maksud Ye Chen ketika dia mengatakan 2 sampai 3 dan 4. Xiao Churan bertanya dengan heran, "Ye Chen, apa yang kamu bicarakan? 2 berubah menjadi 3, 2 berubah menjadi 4, kenapa aku tidak bisa mengerti?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Istriku, aku berbicara dengan Tuan Kong itu hanya sebuah teka-teki. Ketika kami bertemu terakhir kali, kami mengetahui bahwa kami berdua suka bermain teka-teki, jadi saya memberi pertanyaan sementara kepada Tuan Kong." Petik 2, Xiao Churan mengangguk sedikit dan bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu apa jawaban dari teka-teki itu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya pasti tidak bisa memberitahu Anda jawaban dari teka-teki itu. Akan membosankan untuk mengatakannya." Setelah mengatakan itu,
dia mendorong cangkir teh di depan Kong Delong lagi dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Kong, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan untuk secangkir teh ini. Apakah Anda tidak ingin meminumnya?" Kong Delong tahu jika dia tidak menerima cangkir ini minum teh, dia mungkin tidak bisa meninggalkan Lingxi selama 3 atau 4 tahun ke depan. Jika Anda ingin menghentikan kerugian tepat waktu, minumlah secangkir teh ini dengan cepat untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Memikirkan hal ini, matanya menjadi merah dan dia hampir menangis saat itu juga. 2 tahun, apa bedanya membiarkanku hidup di kota seperti ini, di kelurahan kumuh selama 2 tahun, dan masuk penjara? Petik 2, mungkin lebih baik masuk penjara sialan. Dosa apa yang sudah kulakukan? Aku akan bertemu binatang buas seperti Ye Chen. Sebelum aku bertemu dengannya, hidupku tidak boleh terlalu terkendali. Sejak aku bertemu dengannya di hari ulang tahun Song Wanting terakhir kali, tidak ada hal baik yang terjadi dalam hidupku. Pada titik ini, Kong Delong tiba-tiba berseru dalam hatinya, "Sial. Waktu itu aku menyinggung Ye Chen karena aku ingin menjemput Song Wanting. Bukankah ini Ye Chen terlalu kejam? Dia sudah menikah, dan istrinya sangat cantik. Kenapa kamu masih menghentikanku menjemput gadis? Apakah ini semua wanitanya?" Kong Delong ingin mati. Dia tidak sengaja menabrak pistol Ye Chen berkali-kali. Mulai sekarang, dia hanya ingin menjauh dari Ye Chen dan tidak pernah mau untuk bertemu dengannya lagi dalam hidupnya. Selain merasa kesal, dia hanya bisa dipaksa untuk berkompromi dengan Ye Chen. Dia dengan hormat mengambil cangkir teh yang didorong oleh Ye Chen, membawanya ke mulutnya dengan tangan gemetar, dan berkata dengan sangat kesakitan, "Tuan Ye, terima kasih telah membuatkan tehnya. Saya akan minum tehnya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya, mengambil cangkir teh dan meminum semuanya, satu tegukan. Meminum secangkir teh ini sama dengan menyetujui pengaturan baru Ye Chen. Hukuman 1 tahun tiba-tiba berlipat ganda menjadi 2 tahun. Kong Delong hendak menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ia merasa seperti kehilangan jiwanya dalam sekejap, kehilangan tenaga dan tenaganya sepenuhnya. Dong Ruolin juga sedikit terkejut kali ini. Yang lain tidak tahu tentang konflik antara Ye Chen dan Kong Delong, tapi dia mengetahuinya dengan jelas. Ye Chen lah yang meminta Kong Delong untuk mengendarai sepeda dari Jinchen ke kota Ling dan menjalani kesulitan untuk melakukan reformasi di kota Ling. Sekarang Ye Chen tiba-tiba mulai bermain tebak-tebakan dengan angka lagi, dan dia langsung merasakan firasat buruk. Jadi, dia bertanya kepada Kong Delong dengan suara rendah, "Saudaraku, apa yang terjadi?" Kong Delong menyerahkan telepon kepada Dong Ruolin dengan sangat kecewa. Di layar telepon, itu adalah pesan WeChat yang dikirimkan kepadanya oleh ibunya Dong Xiu Hua. Setelah Dong Ruolin membacanya, dia tercengang. Dia juga tidak menyangka Ye Chen akan begitu kejam dan secara langsung menggandakan masa kesulitan sepupunya selama 1 tahun. Namun, dia tidak peduli untuk merasa kasihan pada Kong Delong. Dia mengingat kembali pikirannya, melihat kembali kemana Kong Delong telah menyinggung Ye Chen sejak dia memasuki rumah hingga sekarang. Apakah sepupu menyinggung Ye Chen? Sepertinya tidak, dia selalu sangat sopan kepada Ye Chen. Dia hampir membungkuk dan membungkuk untuk memanggil kakak laki-laki tertua. Apakah sepupu menyinggung Xiao Churan? Sepertinya begitu tidak ada. Sepupuku takut setengah mati pada Ye Chen. Mengetahui bahwa Xiao Churan adalah istri Ye Chen, bahkan jika dia diberi 10 keberanian, dia tidak akan berani memiliki pikiran jahat terhadap Xiao Churan. Petik 2, bentuknya menyinggung Xiao. Apakah kalian orang tua? Masih belum. Perilaku sepupuku secara keseluruhan dari saat dia memasuki rumah hingga sekarang masih sangat rendah hati, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti playboy. Petik 2, lalu di mana kamu menyinggung perasaan Ye Chen? Dong Ruolin tiba-tiba berpikir keras. Kemudian, matanya tiba-tiba melihat sekilas Wang Dongsui, yang diam-diam menilai Ye Chen. Pada saat ini, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Mungkinkah karena sepupuku menyinggung Ye Chen setelah menunjukkan rasa sayangnya pada Wang Dongsui barusan? Petik 2, tapi, apa hubungan antara Ye Chen dan Wang Dongsui? Wang Dongsui adalah wakil ketua di Hao Group, dan dia dan Xiao Churan ada beberapa kontak. Anda tidak dapat memiliki terlalu banyak kontak dengan Ye Chen. Petik 2, selain itu, bahkan jika Ye Chen mengenal Wang Dongsui, mengapa dia marah pada sepupunya karena menggoda Wang Dongsui? Petik 2, selain itu, Wang Dongsui sepertinya ada yang salah dengan sorot mata Ye Chen.
Apakah ada rahasia tersembunyi di sini? Pikiran Dong Ruolin sudah kacau ketika dia memikirkan hal ini. Alasan memberitahunya bahwa Ye Chen dan Wang Dongsui seharusnya tidak ada hubungannya satu sama lain. Namun, intuisinya memberitahunya bahwa hubungan antara kedua orang itu tampaknya tidak sesederhana yang dia lihat. Bab 1024, Dong Ruolin sangat ingin mendalami hubungan antara Ye Chen dan Wang Dongsui. Namun, zaman sekarang jelas tidak memungkinkan. Dia harus segera kembali ke Jinchen untuk menghabiskan tahun baru bersama keluarganya, jadi dia hanya bisa duduk di sana selama lebih dari 10 menit sebelum dia berkata kepada Xiao Churan dan Ye Chen, Ye Chen, aku harus pergi. Pergi ke bandara untuk mengejar penerbangan. Semua penerbangan ke Jinchen hari ini penuh. Jika saya ketinggalan penerbangan ini, saya harus merayakan tahun baru di kota Ling. Xiao Churan bertanya, Ruolin, apakah Anda ingin kami pergi ke bandara mengantarmu pergi? Kamu, Dong Ruolin buru-buru berkata, tidak, kamu boleh tinggal di rumah. Setelah itu, dia menyapa Wang Dongsui lagi, Wang Dongsui, aku pergi dulu. Wang Dongsui sedikit mengangguk dan berkata, semoga perjalananmu menyenangkan, dan aku sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru. Terima kasih. Dong Ruolin mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua Xiao Churan, dan kemudian pergi dengan Kong Delong yang menangis. Begitu dia keluar, Kong Delong tidak bisa lagi menahan perasaan tertekannya, dan menangis dan berkata, Ruolin, Ye Chen ini keterlaluan. Kamu juga telah melihat bahwa aku tidak pernah menyentuhnya sejak aku memasuki rumah, dan saya tidak pernah menyentuhnya. Saya tidak pernah menyinggung perasaannya, dan saya tidak berani membantahnya dengan sepatah kata pun. Tanpa diduga, dia meminta Gu Weiliang untuk menambahkan 1 tahun lagi ke tenggat waktu saya. Dia juga mengatakan bahwa saya membuatnya merasa tidak bahagia. Bagaimana kamu bisa mengkritikku? Orang seperti itu. Dong Ruolin menghela nafas dan berkata, saudaraku, aku curiga alasan mengapa Ye Chen tidak menyukaimu adalah karena sikapmu terhadap Wang Dong agak terlalu ambigu. Kong Delong mengangguk dan berkata dengan emosi, saya tidak akan menyembunyikannya. Anda berkata, saya juga menebaknya, saya kira hanya ada 2 kemungkinan dalam masalah ini. Apakah Ye Chen sangat tidak senang dengan perilaku saya menjemput gadis di depannya, atau Ye Chen sangat tidak senang dengan kelakuanku menjemput gadis di depannya? Pasti ada salah satu dari keduanya. Dong Ruolin mengangguk, saya memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Ada kemungkinan besar itu terkait dengan Direktur Wang, tapi saya sedikit bingung. Secara logika, Ye Chen dan Direktur Wang seharusnya tidak memiliki persahabatan apapun. Ya, Kong Delong berkata dengan marah, saya curiga mereka mungkin berselingkuh. Dong Ruolin tentu saja tidak bisa menerima kenyataan ini di dalam hatinya, jadi dia berkata, tidak mungkin mereka berdua, Ye Chen masih sangat menyayangi istrinya. Hormat kami. Petik 2, Kong Delong berkata, kamu mengenal orang tetapi tidak mengetahui hati mereka. Kamu tidak tahu seperti apa wajah Ye Chen ketika dia tidak di depan orang lain. Saat dia berkata, dia meratap dengan depresi, jika aku tahu aku tidak akan ikut denganmu. Aku bilang aku tidak akan datang, tapi kamu bersikeras mengizinkanku datang. Sekarang tidak apa-apa, aku harus tinggal di tempat kumuh seperti kota Ling ini selama 2 tahun. Bukankah ini akan membunuhku? Dong Ruolin tidak berdaya dan malu. Dia berkata, aku maaf, saudaraku, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menyeretmu. Petik 2, Kong Delong menyeka air matanya dan berkata, daripada memberitahuku bahwa kamu menyesal, lebih baik kamu mencari cara untukku, bagaimana saya bisa membujuk Ye Chen untuk menyelamatkan saya sesegera mungkin. Dong Ruolin buru-buru mengangguk dan berkata, saudaraku, jangan khawatir tentang ini. Ketika saya kembali dari Jinchen, saya pasti akan menemukan peluang untuk membantumu menjadi perantara dengan Ye Chen. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan tegas, ketika saya kembali, saya harus menyelidiki urusan Ye Chen dan Wang Dongsui untuk melihat apakah mereka memiliki rahasia tersembunyi. Dong Ruolin, dengan kecurigaan yang kuat, memanfaatkan situasi tersebut, pesawat terbang kembali ke Jinchen. Kong Delong tidak punya uang di sakunya dan tidak berani membuat masalah di kota Ling, jadi dia hanya bisa kembali ke desa di kota dengan sedih. Pada saat yang sama, bibi Ye Chen yang sombong, mendominasi dan sombong, Ye Changmin, juga berada di bawah pengawasan perumahan di desa di kota.
Malam tahun baru kali ini akan menjadi malam tahun baru terburuk bagi mereka berdua dalam hidup mereka. Yang sama menyedihkannya adalah keluarga Xiao Changqian. Nyonya Xiao awalnya setuju pergi ke supermarket untuk bekerja hari ini. Supermarket juga setuju untuk memberinya 2 kali lipat gajinya hari ini. Namun, karena uang hasil jerih payahnya dicuri dan dia diejek habis-habisan oleh Malan, tekanan darah Nyonya Xiao tiba-tiba meningkat. Dia duduk di kursi dan tidak pernah berdiri lagi. Meski tubuhnya baik-baik saja, dia sangat marah dan tekanan darahnya melonjak sehingga dia tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan bekerja di supermarket. Melihat uang hasil jerih payahnya habis dan dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan gaji hari ini, Nyonya Xiao merasa sangat putus asa. Dia awalnya ingin Xiao Weiwei bekerja di supermarket dan mendapatkan kembali gajinya yang 2 kali lipat. Tetapi ketika dia memikirkan putra dan cucunya terluka parah di tempat tidur, tekanan darahnya meningkat tajam, dan dia terlalu kewalahan untuk merawat mereka. Dia tidak memiliki kemampuan untuk merawat mereka, jadi dia tidak berani membiarkannya. Xiao Weiwei pergi. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang hanya bisa saling menatap di sebuah villa mewah. Keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang sekarang tidak mempunyai uang sepeser pun, dan satu-satunya yang mereka miliki hanyalah sisa makanan yang tidak mereka habiskan kemarin. Awalnya hanya sisa makanan, tapi setelah dibiarkan semalaman, itu benar-benar hancur menjadi sup sayuran. Xiao Weiwei menyarankan agar sisa makanan dipanaskan dan dimakan pada siang hari, tetapi Nyonya Xiao tidak setuju. Dia berkata kepada Xiao Weiwei, sisa makanan itu adalah satu-satunya makanan yang kita miliki sekarang. Jika kita memakannya sekarang, kita akan lapar di malam hari. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Nyonya Xiao menghela nafas. Dengan nada, dia berkata lagi, malam ini adalah malam tahun baru, apa yang harus kita katakan? Kita tidak boleh kelaparan untuk makan malam tahun baru, jadi kita harus menyimpan sisa makanan ini untuk makan malam. Xiao Weiwei menangis dan berkata, Nenek, apa yang tersisa sedikit makanan yang kita terima adalah tidak cukup untuk kita berempat setengah kenyang, jadi apa gunanya menyimpannya? Nyonya Xiao tua berkata dengan serius, kamu tidak mengerti. Kamu harus makan malam tahun baru. Jika kamu bisa, bahkan tidak makan malam tahun baru, kamu akan menjadi miskin untuk tahun depan dan kamu tidak akan pernah bisa berbalik. Ketika Xiao Hailong mendengar ini, dia langsung menangis, Nenek, bukankah kamu bilang kamu akan membuat pangsit daging untuk saya makan malam ini? Mengapa Anda membiarkan saya makan sisa makanan ini lagi? Apakah masih ada sisa? Nyonya Xiao sangat tidak berdaya, Hailong, Nenek tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kita tidak punya 1 sen sekarang. Bagaimana kita bisa membeli mie dan daging? Xiao Hailong menangis dengan sedih, Nenek, hari ini malam tahun baru dan aku tidak bisa makan ikan besar atau daging, jadi aku tetap diperbolehkan makan pangsit. Aku benar-benar tidak ingin makan sisa sup sayur dari kemarin. Sup sayurnya berbau seperti air panci dan bercampur dengan pisau dapur berkarat. Rasanya benar-benar tidak enak. Xiao Changqian di samping tersedak dan berkata, Oke Hailong, akan lebih baik jika memakannya. Ini lebih baik daripada menghabiskan malam tahun baru dengan lapar. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, bajingan ibumu yang harus disalahkan untuk ini. Dia mencuri semua milikmu uang hasil jerih payah nenek, jika tidak, kita akan bisa makan pangsit hangat. Xiao Weiwei juga menangis, terisak dan berkata, ibu sudah keterlaluan. Saat dia mencuri uang nenek, bukankah dia memikirkan tentang keluarga kita? Nyonya Xiao tua menjadi semakin marah dan berkata, apa yang dia pikirkan? Bagaimana jika dia berpikir jika kita benar-benar sebuah keluarga, kita tidak akan menjual tubuh kita di tempat pembakaran batu bara hitam. Jika Tuhan benar-benar memperhatikan perempuan jalan nakal ini, dia akan menerimanya sesegera mungkin. Setelah itu, Nyonya Xiao duduk dalam keadaan lumpuh. Di kursi, dia menepuk pahanya dan menangis, Tuhan, tolong buka matamu dan lihat kehidupan seperti apa yang dijalani keluarga kita. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Yang lain juga terus menangis, dan keluarga beranggotakan 4 orang itu menangis bersama. Bab 1025, keluarga Ye Chen di sebelah mulai mempersiapkan makan malam tahun baru setelah tengah hari. Berbagai bahan bertumpuk di seluruh meja dapur. Ye Chen adalah orang dengan keterampilan memasak terbaik di keluarganya, jadi dia melakukan yang terbaik untuk menjadi koki untuk makan malam-malam tahun baru ini.
Malan memiliki kaki dan kaki yang buruk, jadi dia duduk di tanah untuk memetik sayuran. Xiao Churan membantu Ye Chen mencuci dan memotong sayuran serta menyiapkan bahan lainnya. Sedangkan Xiao Changkun, dia memotong isi pangsit dengan tangan menggunakan pisau dapur. Seluruh keluarga beranggotakan 4 orang membantu di dapur, menciptakan suasana yang harmonis dan hangat. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, hidangan satu demi satu telah disajikan di meja. Di Villa A04, Zhang Gaifen dan mereka bertiga sudah sibuk di dapur. Ketiga perempuan ini menjalani kehidupan yang relatif praktis, selain menyiapkan mie dan isian daging untuk membuat siomai, mereka juga membeli seekor ayam, seekor ikan, dan 2 pon iga, serta memasak beberapa masakan rumahan yang terbuat dari daging dan sayur. Zhang Gaifen merasa kesempatan untuk tinggal di villa yang bagus merupakan berkah bagi mereka bertiga, jadi dia membeli pembakar dupa, segenggam dupa, dan potret Guanyin yang sangat murah. Sebelum makan, Zhang Gaifen, Dong Yuling dan Li Yueqin berlutut di depan potret Bodhisattva Guanyin. Zhang Gaifen memegang 3 batang dupa di tangannya dan berkata dengan penuh kesalehan, Bodhisattva Avalokitesvara yang menyelamatkan penderitaan, terima kasih telah memberkati kami 3 saudara perempuan yang menyedihkan, mengizinkan kami untuk tinggal di villa besar yang bagus dalam kehidupan ini dan menjalani kehidupan yang tidak pernah kami impikan sebelumnya. Jangan khawatir, kami bertiga akan bekerja keras untuk menghasilkan uang di masa depan, dan kami tidak akan pernah malas. Harap waspada terhadap hal ini. Selain itu, murid Zhang Gaifen juga meminta Anda untuk berkati hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Di kedua sisi di belakangnya adalah Dong Yuling dan Li Yueqin. Mereka berdua mengikuti saat ini, mengangkat 3 batang dupa dan berkata, Bodhisattva Guanyin yang menyelamatkan penderitaan, mohon berkati kami. Kemudian, mereka bertiga bersujud 3 kali kepada Bodhisattva Guanyin. Setelah bersujud, Zhang Gaifen berdiri dan memimpin dalam memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa. Setelah 2 saudari lainnya juga memasukkan dupa, dia berkata dengan puas, ayo pergi, saudari, mari kita makan malam tahun baru. Semua orang berkata serempak, halo, Suster Gaifen. Ketika mereka bertiga pergi makan, Xiao Weiwei dan Nyonya Xiao terus bersembunyi di sudut tangga dan mengawasi. Mereka mencium aroma nasi, jadi mereka mau tidak mau turun untuk melihatnya. Meskipun wanita tua itu selalu ingin menyimpan sisa makanan yang dibawanya kemarin untuk makan malam tahun baru, saat hari sudah gelap, mereka berempat memakannya karena tidak tahan lagi dengan rasa lapar. Tidak banyak yang tersisa, bahkan tidak cukup untuk membuat semua orang kenyang setengahnya, jadi kami berempat masih lapar. Melihat ketiga wanita ini memasak meja masakan rumahan, mulut nih, Xiao dan Xiao Weiwei berair karena keserakahan. Melihat mereka bertiga makan, Xiao Weiwei bertanya kepada wanita tua itu dengan suara rendah, Nenek, apakah menurutmu mereka akan meninggalkan sisa makanan atau apa? Nyonya tua Xiao menggelengkan kepalanya dan menelan ludahnya pada saat yang sama, saya tidak tahu, saya harap. Xiao Weiwei berkata dengan sedih, alangkah baiknya jika saya bisa menyimpan 2 potong iga dan semangkuk nasi, saya khawatir tidak ada yang tersisa. Setelah mengatakan itu, air mata sudah mengalir di wajahnya, dan jatuh. Nyonya Xiao menatap pembakar dupa di depan Bodhisattva Guanyin dan berkata dengan serius, Weiwei, jangan khawatir, pernahkah kamu melihat pembakar dupa itu? Penuh dengan nasi. Saat mereka kembali ke kamar untuk beristirahat di malam hari, kita akan menggunakan nasi di dalamnya untuk memasak bubur. Saat ini, keluarga Ye Chen sedang berada di ruang tamu, makan malam tahun baru dan menonton pesta malam tahun baru. Keluarga itu sedang bersenang-senang. Xiao Changkun dan Malan, 2 pasangan tua yang tidak menyukai satu sama lain, jarang bertengkar. Xiao Changkun dan Ye Chen meminum minuman keras, yang membuat Xiao Changkun sangat bahagia. Xiao Churan awalnya ingin minum anggur merah dengan Malan, tapi Malan mengambil anggur merah dari tangannya dan menuangkannya untuk dirinya sendiri sambil berkata kepada Xiao Churan dengan sangat serius, Churan, wanita tidak bisa mempersiapkan kehamilan. Minum itu tidak baik untuk anak-anak. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, menantu yang baik, kamu juga harus minum lebih sedikit. Minum terlalu banyak alkohol akan mempengaruhi kualitas berudu pria, dan kemudian mempengaruhi kualitas anak-anak. Xiao Churan tiba-tiba merasa malu, dan berkata dengan malu dan marah, Bu, kenapa kata-katamu menjadi semakin tidak aman?
Malan berkata dengan serius, aku mengajarimu pengalaman perawatan kesehatan. Ini semua yang terjadi, kata para pakar parenting dan pakar genetika di TV. Xiao Churan berkata tanpa daya, kalau begitu jangan mengatakannya terus terang. Setidaknya bersikaplah lebih bijaksana. Malan merasa sedih, saya tidak selalu menggunakan anak kecil. Apakah kamu datang untuk menimbangku? Bukankah ini cukup bijaksana? Kapasitas minum Xiao Changkun rata-rata, dan dia sudah sedikit mabuk setelah beberapa minuman. Dia menatap Ye Chen, meskipun dia sedikit mabuk, tapi dia berkata dengan sangat serius, menantu yang baik, jangan dengarkan omong kosong ibumu. Saya menderita curan ketika saya sedang mabuk dan tidak sadarkan diri. Apakah menurut Anda kualitas curan berbeda? Hanya gadis seperti saya, di seluruh negeri, yang sama. Segelintir dengan kualitas terbaik, mereka telah sepenuhnya mewarisi gen-gen luar biasa saya. Malan segera meludah dan berkata, Anda juga menginginkan wajah. Apakah curan mewarisi gen-gen luar biasa Anda? Gen luar biasa apa yang Anda miliki? Menjadi begitu cantik untuk pertama kalinya adalah karena kecantikan alamiku. Apa-apaan ini? Xiao Changkun mengerutkan bibirnya, dengan genmu, bahkan jika tidak ada yang mengambilnya meskipun dibuang ke saluran pembuangan, kamu adalah masih luar biasa. Kentut sekali, Malan melemparkan sumpitnya dan berteriak dengan marah, Xiao Changkun, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak ingin bertengkar denganmu selamat tahun baru Imlek, jadi jangan terlalu keren. Xiao Changkun menciutkan lehernya dan berkata dengan gugup, oh, aku melakukan ini bukan untukmu. Menantu laki-laki sedang meneruskan pengalaman. Ini adalah topik antar laki-laki, jadi jangan terlibat. Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Ye Chen dan mengatakan kepadanya, Ye Chen, kamu, dengarkan ayah, jangan lakukan apapun. Pikirkanlah, kamu tidak perlu menyiapkan apapun, cukup minum anggur dan bersenang-senang, dan kemudian semuanya mungkin akan terjadi pada tempatnya. Ketika Xiao Churan mendengar ini, wajahnya memerah, dan dia segera meletakkan sumpitnya dan berkata, kalian jika kita terus membicarakan topik yang tidak pantas seperti itu, maka saya akan kembali ke kamar dan menonton TV. Oh, tidak. Xiao Changkun buru-buru melambai, tidak bisakah kita berhenti bicara, ayah? Malam ini, keluarga kita berempat, adalah yang pertama. Ini pertama kalinya aku merayakan tahun baru sendirian, dan aku tinggal di villa besar yang bagus, dan aku tidak perlu diperas oleh nenekmu. Aku harus menghabiskan tahun baru ini dengan sukses, apapun yang terjadi. Malan jarang setuju dengan sudut pandang Xiao Changkun, dan berkata dengan riang, ya. Apapun yang kita katakan tahun ini, kita harus begadang sampai jam 12. Petik 2, Xiao Churan berkata, tidak apa-apa untuk begadang sampai jam 12, tapi kamu harus berhenti bicara yang tidak masuk akal. Oke, Malan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu berkulit tipis, kenapa tidak berhenti bicara? Xiao Changkun juga buru-buru mengganti topik dan berkata pada Ye Chen, ayo, menantu yang baik, ayo minum. Ye Chen mengangguk, mengambil gelas anggur dan mendentingkannya dengan Xiao Changkun. Tepat setelah saya selesai minum, saya menerima 2 pesan WeChat di ponsel saya. Saat membukanya, orang yang mengirimkan pesan WeChat ternyata adalah Ito Nanako yang berada jauh di negeri Beihai. Ia pertama kali mengirimkan foto pekarangan rumah lamanya di Jindu. Dalam foto tersebut, pekarangan kembali tertutup salju. Kemudian, ada pesan teks darinya, Ye Chen Jun, hari ini adalah malam tahun baru, sebuah festival tradisional di negaramu. Nanako ingin mengucapkan selamat tahun baru. Selain itu, saya juga ingin berbagi kebaikan berita bersamamu. Jindu malam ini, turun salju lagi. Bersambung.